yang bertahan, memperoleh hidup dan berbuah. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetaplah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang, kalau kamu tetap bertahan. Kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Murid-murid harus menghadapi banyak hal sebelum tanda-tanda akhir zaman muncul. Kita bisa lihat di Lukas 21 ayat 10-11. Bahkan sebelum penghancuran kota Yerusalem dan bait Allah terjadi. Salah satu pengalaman paling berat yang mereka alami adalah penganiayaan, baik dari sesama bangsa Yahudi maupun penguasa bangsa lain. Penganiayaan ini justru memperteguh dan memberi kepercayaan kepada mereka. Melalui penganiayaan, terbukalah kesempatan untuk bisa memberikan kesaksian atau marturion tentang Injil dan Kristus di hadapan raja dan mahkamah agama. Penganiayaan tidak dapat menghalangi kesaksian murid-murid atau membendung penyebaran Injil, karena kata-kata hikmat diberikan kepada mereka oleh Yesus melalui Roh Kudus. Lihat Lukas bab 12 ayat 11 dan 12. Para murid akan mengalami penganiayaan, bahkan hingga pembunuhan yang mungkin datang dari keluarga mereka sendiri. Nubuat ini disertai dengan janji penguatan.
Jika mereka bertahan, hidup mereka tidak dapat lenyap. Tidak sehelai rambut pun akan hilang. Barang siapa kehilangan nyawanya demi Yesus, justru diselamatkan olehnya. Ada seorang bocah laki-laki memiliki seekor domba. Suatu hari, domba kesayangannya bermain-main dan melompat-lompat gembira di dekat semak berduri. Tiba-tiba, domba itu jatuh ke dalam semak berduri. Tubuhnya luka dan mengeluarkan darah, lalu mengembik kesakitan. Bocah itu menangis dan meminta ayahnya untuk menebang semak duri yang telah melukai dombanya. Namun, ayahnya hanya mengajak anak itu duduk di dekat semak itu dan mengamatinya dengan tenang. Tak lama kemudian, seekor burung kecil hinggap di atas semak berduri itu, menyanyikan kicauan merdu sambil lincah bergerak. Kemudian burung itu mengumpulkan bulu-bulu domba yang tersangkut pada duri semak itu dan membawanya ke sarangnya. Tujuannya untuk memperbaiki dan memperindah sarangnya. Penderitaan pun ternyata bisa menghasilkan buah. Bapa surgawi yang bertahta di kerajaan surga, hari ini aku membaca firman-Mu lewat putramu, Tuhan Yesus Kristus. Jadikan ini refleksi bagiku, ya Bapa, tentang apa yang mungkin akan kualami. Berilah aku peneguhan, ya Yesus, di tengah penganiayaan. Tunjukkanlah bentuk-bentuknya dalam hidupku saat ini, dan kuatkanlah aku saat menghadapi penolakan karena kurangnya imanku. Bapa surgawi, dampingilah aku agar aku tetap bertahan, memperoleh hidup dan berbuah bagimu. Amin.